Baiklah, topik saya hari ini adalah mengenai analisis kinerja keuangan, modal intelektual, peranan pemerintah dalam keberlanjutan bisnis UMKM Kota Batam. Pembahasan hari ini mencakup modal intelektual, teori-teori mengenai modal intelektual, kinerja keuangan, dukungan atau peranan pemerintah, keberlanjutan bisnis. Menurut Nandaria dan Kusuma, bahwa intelektual kapital itu merupakan sumber daya perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berupa aset tidak berwujud, sehingga dapat dijadikan nilai tambah bagi perusahaan yang memperhatikan human capital atau modal manusia, struktural capital atau modal struktural, dan juga customer capital atau modal hubungan yang dimiliki perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa modal intelektual itu merupakan aset tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Dan modal intelektual ini mampu digunakan perusahaan untuk menciptakan inovasi dan persaingan bisnis yang kompetitif. Selanjutnya, modal manusia. Human capital didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut yang terkandung dalam individu yang memfasilitasi penciptaan kesejahteraan pribadi, sosial, dan ekonomi. Pengetahuan dan keterampilan sebagian besar diperoleh melalui pengalaman, baik pekerjaan di dalam maupun di luar, serta pembelajaran formal dan informal. Nilai ini penting dan memberikan kontribusi solusi bagi pelanggan, kreativitas, dan inovasi. Model manusia diukur dengan menggunakan monitor aset tidak berwujud yang dikembangkan oleh Schwebe, kemudian dimodifikasi oleh Petty dan Gerrit, dan fokus utamanya itu adalah pada pengetahuan karyawan, pendidikan, kualifikasi kejuruan, pengetahuan terkait pekerjaan, kompetensi terkait pekerjaan, jiwa kewirausahaan, inovasi, kemampuan proaktif dan reaktif, dan kemampuan berubah suatu perusahaan atau organisasi. Modal manusia ini sehingga modal manusia ini merupakan suatu kekuatan pemikiran atau intelektual manajemen dan juga intelektual dari karyawan yang memiliki keterampilan, kemampuan, kompetensi, kreativitas, pendidikan yang berkualitas tinggi, pengalaman untuk menemukan solusi praktis. Kemudian modal manusia itu juga dapat diukur melalui biaya tenaga kerja. Untuk biaya seleksi, biaya pelatihan karyawan, kemudian pengembangan dan evaluasi kinerja, serta untuk penghargaan untuk karyawan yang memiliki keterampilan kerja yang bagus atau kinerja kerja yang bagus. Selanjutnya modal struktural. Modal struktural atau organisasi mengacu pada pengetahuan yang disimpan dalam organisasi yang diwakili oleh objek kekayaan intelektual dan aset infrastruktur seperti praktik dan prosedur manajemen. Berdasarkan peneliti pendahulu, untuk mengukur modal struktural itu adalah melalui biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, atau research and development, penelitian dan pengembangan. Itu menurut Edvinson dan teman-teman. Kemudian menurut Kamukama Ahyangju dan kawan-kawan bahwa modal struktural itu dapat diukur atas dasar banyak ukuran. Mereka termasuk budaya perusahaan, orientasi pada kualitas, inovasi, dan perbaikan terus-menerus, sistem informasi, dan kerja tim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal struktural ini dapat diukur melalui budaya perusahaan atau organisasi, struktur organisasi, pembelajaran organisasi, proses operasional, serta sistem informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi yang dapat menjadi aset tidak berwujud suatu organisasi yang dapat menghasilkan nilai tambah. Relational capital atau modal hubungan. Relational capital merupakan hubungan organisasi dari semua pihak dan pemangku kepentingan terkait.
termasuk kapasitas karyawan untuk mengembangkan dan memelihara koneksi dengan pihak-pihak afiliasi seperti pelanggan dan pemasok. Berdasarkan penelitian pendahulu, untuk mengukur modal hubungan ini adalah biaya komersial. Kemudian modal relasional itu juga dapat diukur dengan menggunakan kombinasi instrumen yang dikembangkan oleh Edvinson dan Malone dan juga teman-teman yang lain yang dimodifikasi dan digunakan oleh Huang dan Chang. Dimensinya itu antara lain tingkat jaringan, modal pelanggan, dan juga tingkat saluran pemasaran. Kemudian, sehingga saya dapat simpulkan bahwa modal hubungan ini dapat diukur melalui seberapa erat hubungan antara pemasok dengan organisasi, kemudian hubungan dengan pelanggan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Oke, selanjutnya kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan hasil atau tingkat keberhasilan yang diraih oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Itu menurut More dan Septarini tahun 2018. Nah, kinerja keuangan ini dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan penjualan, tingkat pertumbuhan pangsa pasar, tingkat pertumbuhan tenaga kerja, tingkat pertumbuhan modal, dan juga tingkat pertumbuhan profitabilitas. Dan saya akan mengadopsi indikator pengukuran kinerja keuangan ini, di mana melalui untuk menghitung tingkat pertumbuhan penjualan itu dapat dilihat dari berapa persen perubahan tingkat penjualan periode sekarang dibanding periode sebelumnya. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan pangsa pasar itu dapat dilihat dari pendekatan permintaan dan juga penawaran. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan tenaga kerja itu dapat dilihat berapa persen jumlah tenaga kerja di saat ini dibanding dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan modal itu dapat dilihat seberapa besar persentase perubahan modal periode sekarang dibanding periode sebelumnya. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan profitabilitas dapat dilihat melalui berapa persen pertumbuhan laba di periode sekarang dengan periode sebelumnya. Selanjutnya dukungan atau peranan pemerintah dalam keberlanjutan bisnis UMKM. Dukungan atau peranan pemerintah merupakan peran pemerintah untuk mendukung dan mendorong pengembangan usaha atau industri tertentu. Kemudian dapat kita lihat bahwa dukungan pemerintah terhadap bisnis UMKM itu dapat dilihat dari bantuan sosial yang diberikan, kemudian subsidi pemerintah, dan juga bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah. Peneliti pendahulu kompetensi aparatur, sarana prasarana, pengawasan ketepatan waktu dan ketepatan sasaran yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penyaluran bantuan pemerintah di masa pandemi di Kota Surakarta. Sementara faktor yang paling besar pengaruh positifnya itu adalah sarana prasarana dan diikuti oleh pengawasan. Ini penelitian dari Galvin dan teman-teman. Jadi untuk mengukur program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah itu dapat dilihat seberapa efektif program yang diselenggarakan pemerintah terhadap bisnis UMKM. Nah, program-program apa saja yang diselenggarakan pemerintah? Salah satunya adalah bantuan sosial. Bantuan sosial itu adalah pemberian santunan bentuk donasi atau barang baik pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial. Bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat. Itu menurut Peraturan Menteri Keuangan. Jadi dapat diartikan bahwa bantuan sosial itu merupakan bantuan yang diberikan pemerintah berupa donasi yang dengan tujuan untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, bantuan sosial menurut Bu Diani terdapat 4 indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi tujuan, dan juga pemantauan program. Berdasarkan pejabaran peneliti sebelumnya, terdapat perbedaan variabel dan hasil yang menyebabkan bantuan sosial pemerintah belum tersalurkan dengan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Dapat diketahui, peneliti terdahulu hanya berfokus pengajian di satu sisi saja, hanya fokus sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk membahas apakah penyaluran bantuan sosial pemerintah di saat pandemi ini sudah berjalan maksimal. Oleh sebab itu, tujuan pada penelitian yang dilakukan oleh Noni Noel Kaisar itu adalah untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 di Indonesia. Sehingga saya juga mengadopsi cara pengukuran yang diadopsi Noni Noel Kaisar, yaitu melihat seberapa efektif program yang dijalankan pemerintah terhadap bisnis UMKM. Selanjutnya, bantuan langsung tunai. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai berupa sebesar 2,4 juta kepada UMKM yang berdampak COVID. Hal tersebut tentunya mempunyai maksud agar bisa menjadi tambahan modal serta digunakan oleh UMKM semestinya. Bantuan yang diberikan UMKM itu sudah mengantongi izin baik di desa maupun lembaga terkait. Bantuan ini disalurkan pemerintah daerah masing-masing dengan mengisi form pendaftaran dengan berbagai syarat yang ditentukan. Kemudian subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah merupakan cara umum alokasi sumber daya pemerintah dan tujuannya itu adalah untuk mendukung atau mendorong pengembangan area tertentu, industri, atau bidang tertentu dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pekerjaan lokal. Nah, untuk mengukur apakah program-program yang diselenggarakan pemerintah ini efektif atau tepat sasaran atau tidak, kita dapat mengukur dengan seberapa efektif program ini dijalankan. Menurut Supriyono bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang mesti dicapai. Semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. Menurut Campbell GP, bahwa pengukuran secara umum dan paling menonjol dari efektivitas itu adalah keberhasilan suatu program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh atau tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk keberlanjutan bisnis, keberlanjutan itu dapat didefinisikan sebagai mempertahankan kesejahteraan dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin tidak terbatas. Bagaimana UMKM itu bertahan dan bersaing di dalam kondisi seperti ini, dan bagaimana UMKM dapat membuat sebuah perubahan, itulah keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, keberlanjutan bisnis itu dapat diukur melalui daya saing dan juga pendapatan usaha, pertumbuhan usaha, kualitas produk, kondisi lingkungan usaha. Nah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan variabel independen dan dependen saya, variabel yang akan saya ukur itu adalah adalah modal intelektual, kinerja keuangan, dukungan pemerintah, serta variabel Y-nya itu adalah keberlanjutan bisnis. Pengukurannya itu ada di tabel ini, bahwa modal intelektual itu ada 3 indikator, yaitu human capital atau modal manusia, modal struktural, dan modal hubungan. Kemudian kinerja keuangan itu dapat dilihat melalui tingkat pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, tenaga kerja, profitabilitas, dan pangsa pasar. Kalau untuk dukungan pemerintah itu dapat dilihat seberapa besar tingkat keefektivitas dan tingkat ketepatan waktu dan sasaran program pemerintah atau dukungan pemerintah terhadap bisnis UMKM. Kemudian untuk keberlanjutan bisnis dapat diukur melalui daya saing UMKM, pendapatan usaha UMKM, pertumbuhan usaha, kualitas produk, kondisi lingkungan usaha UMKM. Sekian dari saya. Terima kasih.